untuk sunset tutorial base-nya. Ini nanti kalau kalian beli, kamu bisa dapat tutorial booklet kayak begini. Ini ada stepnya, yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, dan kemudian step yang keempat. Dan di sini aku akan tutorialkan yang live. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat ke sini ya. Nah, di sini hari ini kita akan buat DC yang seperti ini. Oke, jadi bahan yang kita perlukan yaitu kertas scrap. Kertas scrap yang saya pakai itu kertas scrap yang ini, dia grip. Jadi kertasnya dia seperti ini. Dia sangat stretchnya seperti stretch banget ya. Nah, aku selalu pakaiin kertas aku sama dia grip. Tapi kalau kalian mau ngetes untuk first time, kalian bisa pakai kertas yang made in China yang biasa dijual di AliExpress. Oke, kita mulai aja. Nah, ini saya udah gunting kertasnya. Jadi kayak begini. Terus ini kertasnya itu dia mungkin terlalu tipis ya, tapi dia stretchnya bisa seperti ini. Stretchnya kayak gini. Jadi kalau kita tarik lagi, dia bakal stretch. Setelah itu kita ambil polanya. Di sini aku udah sediain pola yang bisa kita pakai, yaitu pola yang seperti ini. Ini bisa kalian dapetin di Sunset DC package di Fiori seperti ini. Jadi di dalam ini udah ada polanya dan tutorial bookletnya. Kita gunting kayak begini ya. Oke, jadi guntingnya kayak begini aja. Ini udah dapat hasil guntingannya. Ini ukurannya itu ini ukurannya adalah 3 dikali 1,5. Jadi aku tulis aja. Kamu bisa, ini ukurannya. Oke. Cara untuk guntingnya adalah disamain ini. Untuk lebih gampangnya, kita lipat dulu. Guntingnya seperti ini. Kalau kalian pakai kertas yang Lia grip, mungkin dia kayak kerasa garing, lebih susah guntingnya, tapi hasilnya akan lebih bertekstur. Tapi kalau kalian pakai kertas yang made in China,
biar aku contohin ya. Kertas made in China itu seperti ini kan. Nah ini aku beli yang dari AliExpress. Dia stresnya sedikit aja. Beda dengan yang dia grip. Ya terus ini dia kertasnya stresnya beda ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian pakai ini dia akan lebih lembek aja ya kertasnya. Tapi kalau yang ini dia lebih garing. Ini digunting aja semuanya. Setelah kalian gunting seperti ini, pola yang tadi itu disamain kayak gini. Oke, terus kalian gunting. Jadi nanti kalau kalian ada question atau pertanyaan yang kalian pengen ditanyain, boleh langsung tulis di komen. Sebisa mungkin aku akan jawab pertanyaan kalian semua. Nah nih, di satu kertasnya aku udah dapat. Jadi untuk buat satu di sini kita butuh 14. Ini kertasnya. Saya butuh 14 kertas. Oke. Kemudian di sini aku udah ada yang udah gunting. Ini aku punya yang udah gunting. Nah di sini aku udah gunting 14 dan ini kita harus jadiin 1,5 kali 18. Bisa menjadi seperti ini, yaitu ini. Untuk membuat lembah yang tengah ini kita butuh 18 kali 1,5. Jadi warna yang kita pakai ini terserah aja, bisa warna hijau, bisa juga warna coklat, atau bisa juga warna kuning. Jadi tergantung combine flowers yang warna flowers yang akan kita buat ini. Jadi hari ini aku pakai warna hijau aja. Dan sebelumnya kalian harus menyalakan dan tembak. Oke. Jadi kertas yang tadi ini kita bagi menjadi 2. Bisa dilipat kayak begini. Atau langsung digunting seperti ini. Nah ini saya tutorialkan aja. Kalau saya lebih suka yang saya gunting seperti ini karena hasilnya lebih natural aja. Oh ya, kalau kalian pakai gunting, aku saranin beli gunting yang ini, yang MAPE, karena dia runcing yang di sini. Kita bisa pakai runcing yang di sini aja, tanpa harus menggunting yang lebih dalam. Jadi cuma seperti ini. Nah,
Jadi gunting yang merek ini dia lebih tajam aja. Ini harus digunting sampai lebih hancur. Ini udah jadi. Oke. Nah, kemudian kita siapin tangkai. Jangan lupa pakai tangkai. Nah, ini tangkainya aku gulung sendiri karena aku nggak suka yang beli jadi. Karena yang ini lebih tebal, lihat. Kalau yang beli jadi itu dia kayak seperti ini. Ini tangkai yang aku beli. Nah, jadi aku lebih suka yang ini. Kalau yang ini aku pakai untuk daun. Oke, kita akan memulai dari ini. Setelah lemnya panas, dia akan keluar nih. Jadi cara lemnya seperti ini. Oke. Kemudian lagi panas kamu harus langsung lekatin, kalau enggak dia cepet banget ya kering. Adanya kalau misalnya aku pakai uhu bisa aja sih pakai uhu, cuma dia lebih lama keringnya. Tapi kalau kita pakai glue gun ini bakal lebih cepat. Ini udah panas, kita lanjut aja. Gampang aja ya. Oke, ini kita lanjut. Ini harus dilanjutin sampai ini habis. Jadi ukuran bunga itu gak mesti harus berpatok kepada ukuran ini. Ukuran bunga itu gak terserah kita aja. Kalau kita wish untuk buat yang gede, ukurannya di skalain aja lebih besar dari ini. Nah, ini aku coba pakai uhu. Dia lebih lama keringnya. Uhu yang saya pakai itu biasanya aku pakai uhu yang seperti ini karena dia lebih tahan dan gak kering, jadi bisa disimpan lebih lama. Ini saya coba pakai uhu. Ini uhu yang saya pakai. Nah, kalau kita pakai uhu dia nampak kayak agak basah seperti ini ya, tapi itu gak apa-apa, sama aja dia juga bakal rekat, cuman dia lebih lama aja. Kamu harus pegang sampai uhunya mengering
Jadi saya prefer pakai glue gun. Hari ini saya buat yang mixnya itu yang maksud aku seperti ini. Jadi tengahnya coklat, terus di sampingnya ini kita kasih kayak gerbera di sini, namanya gerbera di sini. Jadi ini enough. Ini yang udah saya gunting ini. Ini gak butuh banyak nih, butuhnya dikit aja, cuma untuk cuma untuk round it all seperti ini aja. Ya kita mulai aja. Ini ukurannya sama aja 1,5, tapi ini diganti jadi nah, untuk yang pink ini 1,5, panjangnya antara 8 sampai 10 cm, sama dia harus digunting seperti ini. Ini guntingan saya ini udah saya bagi jadi 2. Nah, untuk lem ini lem saku. Nah, biasanya kita lem sejajar, benar, tapi ini harus ke atas like this. Jadi dia lebih ke atas sedikit. Terus kita pakai kawat bekas nih. Jadi ini gampang banget, bisa kalian buat di rumah, dan bahannya itu cukup simple ya. Kalau kalian nggak punya glue gun, tapi aku rasa sih glue gun semua orang punya ya. Kayak glue gun itu multifunction banget sih, selain bisa untuk craft, dia bisa untuk apa aja. Misalnya kayak barang-barang di rumah yang pecah atau harus ditempelin itu, aku juga selalu pakai glue gun. Jadi glue gun ini nggak mesti untuk craft, tapi kalau kalian nggak punya glue gun, kalian bisa pakai uhu. Tapi aku saranin beli itu uhu yang seperti ini, karena dia nggak bakal kering walaupun kalian simpan 1-22 tahun. Tapi kalau kalian pakai uhu yang seperti ini, kalau kalian nggak pakai, dia bakal cepat kering, dan setelah beberapa minggu kalian nggak pakai, kalian tekan seperti saya nih, udah lama aku nggak pakai ini, kemudian aku pakai hari ini, dia nggak bakal keluar lagi, padahal dia masih ada, karena dia bakal kering. Jadi aku prefer nih. Jadi ini lebih murah dan dia gak bakal kering, bakal tahan lebih lama. Nah, belinya tuh bisa kalian di Tokopedia, bisa di Paperclip atau di mana aja. Tapi aku selalu beli bahan-bahan yang craft itu, aku selalu beli di Paperclip. Sama seperti gunting ini. Guntingnya aku beli di Paperclip. Ini udah lama banget, dari pertama aku pakai, aku udah pakai ini karena dia tajam dan dia runcing dan tahan lama. Oke, kita mulai aja lemnya. Nah, sebelum ini nampak, nah dia kan kayak lurus gitu, jadi kita harus bengkokin dia itu ke dalam. Jangan takut untuk tekan kertasnya, karena dia gak masalah sih. Kertasnya nih lembek dan dia kayak natural aja, jadi gak usah takut kertasnya bakal kenapa-kenapa. Kertasnya nih kuat kok. Nah, jadi dia seperti ini udah. Oke.
kita mulai untuk petasnya sekarang ya. Ingat, untuk petasnya ini kita butuh 14, 1,5 kali 3. Dan kemarin itu aku buat workshop, banyak sih yang salah guntingnya. Ini harus greennya di sini. Jadi ibaratnya kertasnya itu kayak gini, ininya kan dia tegak ke bawah. Jadi gunting petalsnya itu harus seperti ini, bukan seperti ini. Nah, ini salah ya. Dia harus tegak lurus kayak begini supaya dia bisa membentuk petals yang natural. Oke, karena udah panas lemnya. Ini cara lemnya ini kita pakai lem ini sangat hemat, cuma setitik aja. Nampak ini cuma setitik aja ya. Jadi lemnya itu kayak gini. Oke, ini gak harus langsung di bawah. Ini gak mesti langsung di bawah kayak gini. Nah, ini kalau di bawah ini dia bakal kayak terlalu kecil, jadi saya tarik aja ke atas. Kalau kalian wish untuk bunganya lebih mekar, kalian nempelnya lebih ke atas aja. Nah, kalau aku pas di tengah ini, jadi biar nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar, sedang-sedang aja. Ini untuk petas yang pertama. Yang kedua dia harus di berlawanan. Dan harus dilekukin. Terus yang ketiga, ini untuk lemnya itu gampang banget. Nah, ini yang habis udah berlawanan, kita di sampingnya. Jadi ini kita membentuk tanda plus. Nah, kenapa kita gak untuk glue-nya kayak begini di samping sampai habis? Karena aku gak suka pakai cara itu, karena pas kita udah glue sampai yang last petals itu bakal kayak nggak balance aja, jadi nampak kayak bunganya itu nggak balance. Jadi ini cara yang paling pas untuk nampak bunga, supaya hasil bunganya itu natural. Nah, setelah ini kan udah membentuk gini. Next stepnya itu yaitu ini udah terserah kita glue di sampingnya like this. Jadi aku lebih suka glue-nya yang per couple gitu. Per couple maksudnya kayak gini. Ini kan udah ada couple-nya, ini belum ada, kita couplein lagi. Tapi jangan terlalu jauh, kita deketin aja. Kayak begini.
Jadi kalau ada yang tanya bunga yang paling gampang untuk first try itu, menurut aku bunga yang paling gampang itu adalah ini, bunga daisy. Kalau kalian merasa susah untuk buat yang hari ini yang Gerbera daisy, kalian bisa buat yang ini lebih gampang. Ini cuma kuningnya aja langsung ke orange. Tapi kalau ini dia ada mix dengan warna petalsnya. Aku lebih suka yang ini karena kelihatan lebih natural. Lanjut aja ke. Nah, setelah ini semuanya udah ada couple-nya, kita lanjut aja. Okay, ini udah almost finish, okay? So this is 3, 3, 2, and 2. Kita gabungin yang masih 2 biar jadi bertiga. Nah, ini kita tinggal selipin. Setelah kita selipin, kita udah lihat ini bunganya. Dia gak nampak gak balance ya. Ini udah balance, tinggal sedikit aja. Lanjutin aja. Jadi kalau ditanya ini buatnya lama enggak, ini buatnya sebentar aja. Karena ini gampang banget. Oke, ini udah selesai. Nah, bunganya udah selesai, bener kan? Terus kalau kalian merasa ini kepanjangan, ini bisa digunting aja. Nah, untuk memekarinya kita pakai ini aja. Oke. Terus ini kita tutup ini dengan kelopak yang warna hijau yang udah aku bikin. Aku ada buat 3. Ini ukurannya. Ini ukurannya gampang aja. 1,5 dikali 3 untuk daunnya. Untuk daunnya ini 3 cm dan 1,5. So, step yang keempat nih, panjangnya 3 cm, daunnya 1,5 cm. Ini cukup 4 piece. Ini cukup 4 piece aja. Caranya saya balikin dulu, terus ini 1, kemudian
juga sama, dari berlawanan arah. Jadi setiap membuat bunga itu cara glue-nya itu harus berlawanan arah, baik itu bunga rose atau sunflowers atau daisy atau bunga apapun. Jadi bunga-bunga yang aku bikin tuh cara arrange-nya itu harus berlawanan supaya dia bisa kelihatan natural kayak begini. Nih. Bukan berarti bunganya harus rapi ya, bunganya tuh kelihatan natural, bukan berarti rapi. Kok rapi itu kelihatan kayak fake gitu. Okay, so this is Gerbera, mini Gerbera daisy. Kita nambahin leaf-nya doang. Leaf-nya kita bisa pakai leaf yang seperti ini yang udah aku siapin. Ini leaf-nya tinggal dilem sedikit aja, ya, sedikit aja ya. Oke, kemudian ini kemudian kita butuh yang namanya punya untuk belokin dia supaya lebih natural. Oke, jadi dia ini udah selesai. Kalau kepanjangan kalian bisa gunting. Bisa lekatkan di sini. Nah, kita bisa lekatin di sini. Jadi kalau ini aja terlalu simple dan gak ada apa-apa. Jadi kalau ambil beli package yang DIY sama aku, ini udah include dengan dry flowersnya yang seperti ini. Ini udah include dengan dry flowers. Oke, ini bisa ini gunting aja karena kepanjangan. Oke, ini kayak begini. Kalau kalian buat lebih kecil, ini contoh bunga warna yang lain, dia akan seperti ini. And mix with this. Terus kita lem. Nah, ini udah estetik, ini udah selesai. Ini bisa kalian kencingin kayak gini. Ini udah jadi paper flowers daisy-nya. Nah, untuk bisa buat kayak gini, kalian bisa beli package-nya yang seperti ini. Oke, jadi ini tutorial hari ini. Semoga kalian suka dan kalian bisa buat di rumah sendiri. Oke, and see you. Thank you.